Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Di video Pak Indra yang kedua ini, Pak Indra akan menjelaskan makna sila-sila dalam Pancasila. Setelah kalian belajar tentang keterkaitan antar sila Pancasila, ternyata Pancasila itu mempunyai makna yang harus kita pelajari. Di materi sebelumnya kita sudah belajar ada nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan ada hubungan yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, di video ini Pak Indra akan menjelaskan makna dalam setiap sila Pancasila. Ya, oke, kita langsung masuk ke dalam sila yang pertama. Sila pertama mempunyai makna bahwa kita diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan agama kita masing-masing. Artinya ketika kita beribadah tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, untuk sila pertama mempunyai poin bahwa ada hubungan ini antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hubungan ini tidak bisa diganggu oleh manusia yang lain. Artinya ketika ada orang yang sedang beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kita sebagai manusia yang berketuhanan harus menghargai hal tersebut. Oke, untuk sila kedua, di mana kita sebagai manusia mempunyai rasa, cipta, dan karsa, yang mana itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena kita mempunyai hati nurani, kita harus saling menjaga antara makhluk hidup yang lain. Jadi ketika kita berbuat sopan santun kepada guru, kepada teman, atau kepada orang tua, itu termasuk pengamalan pada sila kedua, karena kita mempunyai rasa yang berkaitan dengan hati nurani kita. Dan sila kedua ini hubungan erat bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus bisa menghargai makhluk yang lain, bisa menghargai alam, bisa menghargai binatang, bahkan bisa menghargai antar manusia. Sila ketiga ini berkaitan erat dengan bagaimana negara Indonesia itu dibentuk. Karena kita mempunyai perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu agama, baik itu suku, baik itu antar golongan, gitu ya. Dimana sebagai manusia yang hidup di negara Indonesia, kita harus menciptakan perdamaian yang ada di Indonesia. Hal itu bisa diciptakan di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah memupuk rasa cinta tanah air, ya, dengan cara kita mengikuti upacara bendera. Nah, untuk poin penting sila ketiga ini adalah hubungan manusia dengan negara Indonesia, yang mana hubungan manusia ini didasari atas kecintaan terhadap negara kita. Nah, selanjutnya ada sila keempat. Sila keempat ini mempunyai poin penting, yaitu adalah demokrasi atau musyawarah. Artinya sila keempat ini demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia pasti berbeda dengan negara lain, di mana kita mengedepankan nilai-nilai religius, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai persatuan, di mana demokrasi ini didasari atas kepentingan bersama. Dan salah satu contoh yang sudah bisa kita lakukan adalah ketika pemilihan ketua OSIS, kita bisa memilih secara langsung dan tanpa paksaan, ya, memilih siapa yang akan bisa atau berkompeten menjadi ketua OSIS. Dan itu tujuannya untuk membangun atau menciptakan suasana yang baik untuk lingkungan sekolah kita. Baik, kita masuk ke dalam sila kelima, di mana sila kelima ini identik dengan bagaimana kita bisa menciptakan kemakmuran yang ada di Indonesia. Nah, untuk sila kelima ini kita sebagai manusia harus berperilaku adil kepada makhluk yang lain, khususnya adalah manusia. Nah, bedanya sila kedua dan kelima adalah di mana sila kelima ini membutuhkan suatu tindakan yang lebih nyata ketimbang sila kedua. Salah satunya adalah ketika kita membantu teman kita yang sedang kesusahan, katakanlah
itu tidak punya sepatu gitu ya, atau sepatunya sudah jelek. Nah, kita sebagai teman yang baik, kita iuran di kelas kita dan mengamalkan sila keempat. Nah, tindakan sila kelima yang bisa dilakukan adalah memberikan sepatu kepada teman kita. Nah, kasus-kasus viral ini seperti halnya di video ini, ada satu kasus di mana satu siswa kompak memberikan kejutan kepada temannya yang kategori membutuhkan.